Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari buku Akari di bab ke-14. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk bab ke-14, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk menghafalkan dari bab 1 sampai bab 13, yaitu kotoba dan juga bunponya ya, teman-teman. Kalau sudah yakin, sudah bisa, sudah hafal, kita lanjut ya untuk di bab ke-14 kali ini. Nah, teman-teman, untuk di bab 14 kali ini kita akan fokus untuk perubahan kata kerja, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengelompokan kata kerja dalam bahasa Jepang, yaitu dikelompokkan jadi 3 kelompok. Kali ini kita akan belajar perubahannya ya, teman-teman. Langsung saja kita ke pola kalimat pertama, yaitu pengelompokan kata kerja bentuk TK ya, atau bentuk T, seperti itu. Di sini sudah dibuatkan grup dari grup 1 sampai grup ketiga, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya, di sini ada grup yang pertama, grup untuk ichiri, yang mana akhiran ichiri ketika kita ubah menjadi bentuk T, maka nanti di akhir berubah jadi ete. Gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk mas kita coret, kita hilangkan, tidak perlu ditambahkan di sini, teman-teman. Contohnya di sini ada kata kaimas atau membeli. Ya, untuk kaimas maka berubah jadi kate. Gitu ya, teman-teman. I-nya dihilangkan, berubah jadi ete. Kemudian ada tachimas atau berdiri, berubah jadi tate ya. Kemudian ada hairimas ya, untuk akhiran ri maka berubah jadi haite. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk yang grup selanjutnya ini ada untuk nibimi. Nah, untuk yang nibimi dia berubah menjadi ende. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada sinimas ya, mati atau meninggal, di sini menjadi sinde. Kemudian ada tobimas ya, untuk akhiran bi maka berubah jadi tonde. Dan yang terakhir ada untuk nomimas ya, minum, untuk perubahannya jadi nonde. Gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada untuk kakimas ya, atau menulis, untuk akhiran ki, untuk perubahan bentuk t kita ubah jadi it ya, jadinya kaite, seperti itu. Kemudian ada isogimas ya, untuk akhiran gi maka berubah jadi ide ya, tinggal ditambah teng-teng aja, seperti itu. Terakhir untuk grup 1 di sini ada hanasimas akhiran si. Nah, untuk si-nya di sini tidak hilang ya, teman-teman, tapi masnya kita hilangkan, kita ganti dengan t, jadinya hanashite, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk di grup 1 ini saya ada cara gampang nih, teman-teman, biar kalian lebih mudah untuk menghafalkannya. Kita tinggal hafalkan yang paling belakang aja. Ada ichiri, kemudian nibimi, ki, gi, dan juga si. Nah, biasanya kalau dinyanyikan akan lebih mudah. Nah, di sini saya coba ya untuk perubahannya jadi ichiri, ete, nibimi, ende, ki, ite, gi, ite, shi, shite. Gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk dinyanyikan seperti itu biar lebih mudah untuk menghafalkan ya, teman-teman. Ichiri, ete, nibimi, ende, ki, ite, gi, ite, shi, shite. Gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang grup yang kedua, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contoh, yaitu tabemas, yang mana huruf akhir sebelum mas itu ada tabe ya, yaitu akhiran e, vokal e, maka di sini masnya kita coret diganti dengan t, jadinya tabete. Gitu ya, teman-teman. Jadi tabenya tidak berubah. Kemudian ada orimas. Nah, di sini adalah grup yang spesial ya, teman-teman, yang pengecualian di sini termasuk ke dalam grup kedua, maka ori di sini tetap sama, ori, masnya coret diganti t. Nah, begitu selanjutnya untuk yang grup kedua tidak ada perubahan kata kerjanya, hanya masnya kita coret digantikan dengan t di belakangnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada mimas ya, untuk satu saja huruf depan berubah jadi mite. Dan untuk grup yang ketiga, nah di sini grup yang ketiga ada 2 ya, teman-teman, ada simas dan juga kimas. Nah, di sini ada contoh untuk yang simas, yaitu kaimonosimas maka menjadi kaimonoshite. Nah, untuk masnya kita coret ganti dengan t, seperti itu ya. Di sini ada juga sojisimas menjadi sojisite. Gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk yang kata kerja kimas datang ya teman-teman, itu akan berubah jadi kite, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya teman-teman, yaitu pola kalimat kita bilang tolong ya. Biasanya untuk meminta tolong atau
untuk request kepada seseorang. Nah, dalam bahasa Jepang tolong itu adalah kudasai. Ya, jadi nanti kita tambahkan di akhir ada kata kudasai. Dengan kata kerjanya di sini bentuknya T, yang mana yang kita sudah ubah perubahannya di atas ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada contohnya. Pasupoto o misete kudasai. Nah, seperti itu ya, kita translatekan dari belakang, tolong perlihatkan paspor, dari kata misemas ya, memperlihatkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada moskoshi watashi to hanashite kudasai. Seperti itu ya, jadi kita translatekan dari belakang, tolong berbicara dengan saya sedikit lagi, atau bisa juga tolong berbicara sedikit lagi dengan saya, gitu teman-teman. Jadi sekarang kalian bisa ya untuk meminta tolong kepada seseorang biar sopan ditambahkan kudasai, seperti itu bisa ya teman-teman. Jangan lupa kata kerjanya harus diubah jadi bentuk TK dulu ya. Kemudian kita lanjut untuk di bunpo ketiga. Di sini ada untuk menunjukkan kegiatan sedang terjadi atau dilakukan ya. Jadi kita bilang kata sedang di sini, yaitu pertama kita pakai kata kerja T ya, lagi untuk perubahannya, kemudian tinggal ditambah imas di belakangnya, jadi te imas di akhir, gitu ya teman-teman. Contohnya di sini ada eakon o sukete imas, gitu ya. Nah, berarti kita translatekan dari belakang, sedang menyalakan eakon AC, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga di sini densha ni notte imasu, gitu ya. Jadi sedang naik densha, kereta listrik, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada lagi chizu o motte imasu ya, sedang membawa peta, dari kata mochimasu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk bunpo selanjutnya ya, yaitu untuk menunjukkan tawaran ya, memberikan tawaran kepada seseorang. Nah, di sini kita pakai kata kerja bentuk mas ya, bukan te lagi, tapi untuk masnya di sini kita coret teman-teman dan digantikan dengan kata mashoka, seperti itu ya. Jadi kata kerjanya langsung ketemu dengan mashoka, seperti itu, yang artinya bagaimana kalau. Nah, seperti itu ya. Contohnya di sini, sensei ni tetsudai mashoka. Nah, seperti itu ya, kita translatekan dari belakang. Bagaimana kalau membantu guru? Seperti itu ya. Nah, kalau kita setuju, maka jawab saja hai, so shimashou, gitu ya. Hai, ya, mari kita lakukan, seperti itu. Iya, baik, mari. Nah, sama ya, seperti itu ya. Terus ada lagi nih, onigiri o tabemashou ka, gitu ya. Ini kita nawarin ke temen nih, misal kita kalau kita makan onigiri gimana gitu ya. Jadi bagaimana kalau makan onigiri dengan kata mashou ka, seperti itu. Ada satu contoh untuk menjawabnya ya, kalau misal ini kita penolakan ya, misal kita nggak mau makan onigiri. Nah, jadi untuk di awalnya kamu bisa bilang sumimasen. Nah, ini bentuk yang sopan ya untuk menolak ajakan. Sumimasen, maaf, chotto onaka ga mo ippai deshita. Nah, berarti dia tuh bilang kalau maaf, saya udah kenyang nih, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kamu bisa bilang penolakan ketika diajak makan kayak gini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya di bunpo selanjutnya di sini ada untuk ungkapan sungkan atau mengawali sebuah percakapan. Nah, kita bisa pakai partikel ga setelah kalimatnya. Nah, mungkin teman-teman di bab sebelumnya sudah pernah ya belajar tentang partikel ga, yang mana bisa artinya tetapi. Nah, tapi kali ini di bunpo yang bab ke-14, ga di sini tidak ada artinya teman-teman. Ini hanya sebuah ungkapan sungkan ketika kita berbicara atau ketika kita pengen memulai pembicaraan, gitu ya. Biar lebih jelas, coba kita lihat contohnya. Deguchi te matte imasen ga. Nah, biasanya diikuti dengan titik-titik, berarti itu bisa dipanjangkan sedang menunggu di pintu keluar. Nah, seperti itu ya, bisa nah kayak gitu. Terus kemudian mono o yukuri motte mo ii desho. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang bunpo kali ini kita akan pelajari di bab selanjutnya, yang mana boleh membawa barang dengan perlahan loh, gitu teman-teman. Untuk yo di belakang di sini bisa artinya loh, gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya sumimasen ga. Nah, ini ketika misal kita bertemu dengan orang ingin mengajak berbicara, nah kamu bisa awali dengan sumimasen ga, seperti itu. Maaf, permisi, seperti itu ya.
ya. Ima yoroshi desu ka? Apakah sedang senggang? Nah, sekarang ini apakah sedang senggang? Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk, ternyata tidak terasa kita sudah berada di ujung untuk bunpo kali ini ya, teman-teman. Nah, kita di bab ini sudah belajar tentang perubahan teke dan juga fungsi-fungsinya ya. Bisa digunakan untuk meminta tolong, kemudian juga bisa untuk bilang kalimat yang sekarang sedang terjadi, seperti itu. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk latihan yang tadi di bawah, atau kalian juga bisa kerjakan di buku akari kalian masing-masing ya, teman-teman. Kalau misal untuk penjelasan di bab ke 14 kali ini ada yang pengen ditanyain, kalian boleh banget untuk komen di bawah atau langsung tanya ke senseinya ya, teman-teman. Oke, saya kira sampai sini untuk videonya. Ja, kore kara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Hai, minasan, mata mite ne.